Dan ini menjadi menarik pada saat di Rualan 3 juga, saat berlangsungnya event PON, itu stabilitas harga terjaga. Karena kalau inflasi itu kan tidak harus di tekan yang sebenarnya, tapi di level yang rentan ada masih terus masuk. Kami melihat peran-peran untuk meningkatkan nilai tambah UMKM melalui mendukung program pemerintah, termasuk pemerintah pusat, ada program makan nutrisi gratis ya. Nah, itu kan tentunya kesempatan UMKM di sektor pengolahan pertanian dan pangan ini bisa meningkatkan kontribusinya, dan insya Allah nanti akan bisa mendukung untuk sebagai penggerak ekonomi di 2025 nanti, untuk menggantikan event-event yang selama 2024 yang itu banyak dari belanja pemerintah ya, baik untuk penyelenggaraan pilpres, pilkada, juga pileg, dan juga event PON sendiri ya. Mungkin itu. Tidak bisa mengamankan, dan artinya kalau dilakukan dengan setidaknya 3D, dilaba, juga ditawar, itu pasti akan meningkat. Artinya memang kami dalam tahun 2024 ini juga sosialisasi cinta pada paham rupiah, termasuk mengenal keaslian rupiah itu kita menyuruh dari lapas lapisan ibu rumah tangga, masyarakat, bahkan anak-anak sekolah juga kita libatkan. Bahkan kami tidak sporadis gitu. Jadi ini cinta bangga paham rupiah itu masuk di kurikulum anak sekolah. Jadi dengan anak-anak sekolah sudah mengenal cinta bangga paham rupiah ya, termasuk tidak hanya sekedar keaslian rupiah, tapi menyeluruh mengenal benar-benar semua emisi uang rupiah ini, insya Allah nanti memudahkan ya. Artinya ini memang perlu peran partisipasi masyarakat, dan kami akan terus cinta bangga paham rupiah ini akan benar-benar kita ingatkan dan sudah menjadi rutin ya, dengan berbagai sosialisasi yang lebih impact-nya kena ya, karena kita juga ada variasi untuk berbagai kegiatan untuk jadi kan edukasi harus menarik nih ya, makanya kita ada lomba-lomba macam-macam yang akhirnya supaya lebih mengenal ya. Mungkin itu. Tapi kalau KIS kan belum ada berapa di penjualan itu kan di saya merata semua nanti biar dapat lebih uang cash. Ya, kami melihat kalau dari fakta ya, dari data terakhir itu kan kita targetkan KRIS 2024 jumlah volume transaksinya sebenarnya 10 juta. Tapi saat ini di bulan November sudah 16,5. Terus di tahun depan, tahun ini masih tahun 2025, kita targetkan 19 juta untuk volume transaksi KRIS. Kami nanti di tahun ini kita akan ada program, kita akan akselerasi lagi ya. Jadi artinya sekarang dengan kota-kota yang memang banyak di kota besar yang sudah mendukung untuk infrastruktur dari, karena itu tergantung sama jaringan telekomunikasi sama jaringan juga listrik ya. Ini sudah mencapai di luar melebihi target yang ditetapkan. Dan kami tetap akan memperhatikan daerah-daerah yang artinya kesiapan itu intinya kan di Aceh termasuk sebagian besar kan di kota-kota besarnya kan sudah ideal ya. Bahkan di sini yang kota Banda Aceh udah 5G kan. Terus saya perhatikan kemarin saya di Aceh Barat di Melaku, bahkan UMKM di restoran itu saya juga surprise, mereka sudah pakai kris dinamis. Artinya memang itu harus bersama-sama, karena kita menyadari kenapa BI sangat sampai sekarang terus gencar, karena ini adalah bagaimana UMKM itu bisa terlayani dengan digitalisasi yang sebelumnya itu belum tersentuh. Karena ini kan menerbitkan kris itu kan biayanya sangat rendah, dan ini sudah ada insentif transaksi untuk pelaku yang mulai usaha ya, dari level mikro ya, 500.000 itu MPL-nya kosong, MPL-nya 0 ya. Ya, artinya ini akan ada program, makanya kami meskipun ini target kami 19 juta. Jadi insya Allah ini harus kami penuhi, karena ini kontrak kinerja kami dengan. Jadi kalau nanti nggak tercapai ya
kita tentunya pilihannya, tapi insya Allah kami dengan modal kemarin ada PON terus dan itu sangat tinggi di luar, bahkan belum genap 1 tahun sudah melampaui target. Insya Allah tahun depan dengan berbagai tantangan kami akan fokus tetap untuk mengakselerasi transaksi kris. Terima kasih Pak Roni. Ya, oke.